pagi Ibu. Iya. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik. Terus bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan, sehat. Silakan Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, saya nih ada lihat di dalam jadwal roster ini. Ibu hari ini ada tatap muka di kelas 7B. Hari ini Ibu rencana membawakan materi yang mau dibawa itu materi apa? Oh, materi yang saya bawakan itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu bahwa peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan menurut. Baik. Berarti untuk menemukan kosakata dalam kamus ya. Baik. Kira-kira dalam menemukan kosakata ini berarti materi itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mau dicapai oleh Ibu ini seperti apa tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran saya ulangi lagi tadi bahwa peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan menurut. Berarti mereka menemukan kosakata dalam kamus mandiri? Iya. Oh ya. Secara perorangan. Secara perorangan. Oh ya, oke, baik. Kalau begitu dari itu kosakata yang kita cari. Kira-kira dari materi ini nih yang mau dikembangkan dalam proses pembelajaran itu untuk peserta didik itu apa yang mau dikembangkan? Yang mau dikembangkan itu bahwa peserta didik itu mampu menemukan kata-kata sulit, ya, menemukan kata-kata sulit. Setelah mereka menemukan kata-kata sulit, terus mereka menemukan kata yang ada di dalam kamus. Supaya mereka tahu arti dari kata yang mereka temukan. Oh ya, itu yang mau dikembangkan. Iya. Oke, baik. Setelah mereka menemukan kata-kata yang sulit, lalu mereka tahu, mereka memahami, oh contoh arti kata identifikasi. Iya. Berarti kata identifikasi itu misalnya menemukan atau menentukan. Nah, berarti di situ tentu kira-kira dari kata itu kira-kira untuk peserta didik itu apa yang mau mereka lakukan itu, tindak lanjut dari kegiatan yang mereka lakukan itu Tindakan dari mereka itu. Setelah mereka menemukan kata itu, mereka memahami, kemudian selanjutnya itu langkahnya itu apa yang mereka mau lakukan. langkah yang mereka lakukan itu mungkin mereka bisa pahami berkaitan dengan apa. Oh, misalnya kata ini sesuatu, bukan berarti kata ini saya bisa mengerti dia punya artinya ini. Ketika misalnya ada temukan kata-kata seperti itu kan setidaknya sudah ada bekal untuk mereka berkaitan dengan kata yang mereka temukan. Berarti ini untuk memudahkan juga mereka ya dalam menemukan memahami teks ya, misalnya hal-hal yang belum kita pahami kan sulit. Baik Ibu. Kira-kira dalam materi ini strategi, apakah ada strategi yang mau Ibu kembangkan atau untuk meningkatkan mutu Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Strategi yang mau dibawakan? Apakah ada? Ya. Kalau berkaitan Ada dengan strategi. Ya, kalau berkaitan dengan strategi pengembangan itu bahwa siswa itu dapat lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa siswa itu mampu menemukan strategi kosakata. Nah, di situ mungkin berkaitan dengan materi ini pengembangannya itu bahwa peserta didik itu mampu memiliki kompetensi pedagogik sehingga di dalam proses pembelajaran itu saya membagikan dalam 3 poin. 3 poin itu yang pertama itu keaktifan peserta didik, terus yang kedua model pembelajaran diskusi, terus yang ketiga itu pengelolaan kelas. Oh ya, berarti ada 3 strategi yang Ibu bawakan ya, yang Ibu bangun. Berarti ada pertama itu adalah mereka peserta itu harus aktif, ya. Kemudian yang kedua itu adalah model pembelajaran yang sifatnya berdiskusi. Ya. Nah, yang ketiga itu pengelolaan kelas. Oh ya, oke. Berarti model diskusi ini yang kalau saya ambil salah satu strategi ya, model diskusi. Berarti tujuan dari diskusi ini tadi sehingga itu apa kira-kira tujuannya? Strategi yang kedua tadi itu dari diskusi kira-kira apa untuk peserta didik tujuan dari diskusi? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran awal tadi yang kita tentukan bahwa siswa itu mampu menemukan kosakata Oh ya, secara mandiri. Oke, berarti mereka untuk mau menemukan dari tujuan diskusi untuk mereka menemukan. Oke, baik.
bagaimana perasaan ibu kalau seandainya sebentar di kelas ibu merasa ada hal-hal yang membuat ibu terganggu, misalnya dalam proses pembelajaran siswa benar-benar tidak aktif seperti harapan ibu, kan ada strategi yang ibu bawa, strategi dan misalnya siswa tidak aktif, bukan tidak aktif, kurang aktif, di mana di saat ibu sedang membawakan materi malah mereka bermain atau melakukan kegiatan di luar dari pembelajaran ibu. Kira-kira perasaan ibu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Ya, mungkin kalau dari saya itu melakukan pendekatan secara khusus terhadap siswa itu. Baik ibu, sebentar lagi ini sudah hampir waktu ibu harus masuk kelas. Semoga hari ini yang ibu inginkan, yang ibu sudah cita-citakan untuk menjadi guru yang profesional untuk pengembangan peserta didik bisa tercapai dan terwujud untuk masa depan sekolah. Ibu, kita ngobrol sampai di sini dulu, nanti di lain kesempatan baru kita ngobrol lagi setelah ibu melakukan kegiatan di kelas, baru saya coba melakukan lagi yang namanya kegiatan lanjutan dari observasi hari ini. Baik ibu ya. Terima kasih banyak ibu. Oke. Silakan ketua. Amin. Baik. Sekarang ibu mau bertanya dulu. Cek hadiran dulu. Hari ini berapa orang yang tidak ada? 3 orang. Keterangannya? Keterangannya itu. Oke. 3 orang tidak hadir, yang lain hadir semua ya? Kalau begitu, sekarang kita briefing dulu ya. Sebelum memulai dengan kegiatan proses pembelajaran kita hari ini, tentunya kita briefing dulu. Biar suasana kelasnya itu tidak terlihat bosan, ya. Tetap semangat, terus biar kalian tetap konsentrasi. Sekarang kalian perhatikan sini, ya. Ada perhatikan sini. Aturan mainnya itu, kalau ibu bilang klub berarti tepuk 1 kali ya. Kalau ibu bilang bom berarti pukul meja. Kalau ibu bilang pen berarti bak rebut ballpoint. Nah sekarang ballpointnya itu cukup 1, simpan di depan meja. Sudah? Pasangan ya, pasangan. Kita mau tes konsentrasi. Sudah? Siap? Siap? Sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mulai. Klub, 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 boom, boom, klub, boom, boom, klub, klub, boom, boom, pen. Berarti ada yang belum konsentrasi. Oke, cepetan dulu nanti kita semua. Oke, silakan dulu. Oke, baik. Sebelum ibu memulai dengan proses pembelajaran kita hari ini, tentunya ibu bertanya dulu berkaitan dengan materi atau pertemuan kita minggu lalu. Sekarang ibu mau tanya, pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Ya, peserta didik memahami, peserta didik menerapkan, ya, memahami teks dan memprediksi suatu teks dengan benar. Berarti minggu lalu itu kita memprediksi teks bab
Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia secara mandiri. Jadi sebentar Ibu akan bagikan dalam kelompok. Kalian menemukan arti atau kata sulit yang ada di dalam teks. Oke, jadi sekarang kita bentuk dalam kelompok seperti kemarin yang sudah dibagi. Ada 4 kelompok kan? Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang kita duduk dalam kelompok. Sekarang kamu cari fakta yang ada di dalam ini, terus kamu lihat di dalam. Iya, konsisten. Oke, kalau begitu
meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Sudah bangsa. Nah, membuang sampah itu akan menyebabkan bencana alam. Sudah bangsa. Nah, dan salah satu tujuan vaksin atau menguji sampah itu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sudah bangsa. Nah, sebab yang dibutuhkan oleh pandemi sampah dalam setiap sudah bangsa. Nah, kedua, anggota penting yang berada di pesisir pantai. Daerah ini memiliki keanekaragaman yang tinggi. Prediksi saya benar. Selain menjaga kelestarian alam, konservasi mangrove dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Prediksi saya benar. Salah satu tujuan sanksi nyata menguji sampah di gunung adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Prediksi saya benar. Pihak yang paling dirugikan oleh banyaknya sampah dalam Indonesia. Prediksi saya benar. Hal yang belum kita pahami adalah konservasi dan lingkungan. Ketiga, kosakata yang sulit bagi saya. Ekosistem, penggunaannya dalam kalimat ini sarana untuk keselamatan terhadap ekonomi mangrove. Ekosistem mangrove pada generasi muda jenis dari laksita, tari, pesta, menarik, strategis, SMA. Ini menurut saya kemudian artinya adalah kamus besar bahasa Indonesia sebagai perusahaan komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu teknologi dalam alam. Dua, meresahkan. Mereka tidak ingin hanya meresahkan sesuatu tindakan nyata. Tidak tenang, teguh, emas, gelisah, menyebabkan arus menaikkan kesusahan. Tiga, aktivitas. Aktivitas ini adalah melakukan yang tulisan dalam kita bisa migrasi memanfaatkan dari mana untuk sisi kegiatan kesibukan pekerjaan atau salah satu kerja yang dilaksanakan dalam tiap pertemuan. Dia dari kelompok kami dan selamat pagi untuk kita semua. Oke, mari kita berikan aplaus. Ibu guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman samaran, silakan untuk membaca. Kosakata dan sulit bagi saya. 1. Ekosistem. Penggunaannya dalam kalimat. Mereka tidak ingin hanya merusakkan sesuatu. Artinya menurut saya, komunitas dan lingkungan. Arti dalam KBBI, berbagai macam komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu ekologi dalam alam. 2. Volunteer. Penggunaan dalam kalimat. Mereka juga mendirikan yayasan ikatan, alumni, Kesmat, Ikmat, dan Menggalang. Artinya menurut saya, menggalang. Arti dalam KBBI, sukarelawan. 3. Alternatif. Penggunaan dalam kalimat. Dalam semua kegiatannya mereka serius banget mencari solusi. Artinya menurut saya, kegiatannya. Arti dalam KBBI, pilihan di antara duanya kemungkinan. Sekian saja dari kelompok kami ucapkan limpah terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang mereka.
Selamat hari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada masyarakat. Silakan membaca. Kosakata yang sulit bagi saya, ekosistem. Kegiatan itu digagasi oleh kelompok studi ekosistem Novel Teluk Agung. Sangat sebuah unit kegiatan kemahasiswaan jurusan ilmu kelautan, pertua, perikanan dan ilmu kelautan studi Semarang. Arti menurut saya, komunitas, arti dalam KBBI, keanekaragaman suku, komunitas dan lingkungan yang berfungsi sebagai ekologi di alam. 2. Kultur, Mangke yang tersebar di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Sukarelawan. Sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Oke, mari kita berikan aplaus yang besar. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan isu diskusi kami kepada teman saya muda saya Isra. Edukasi, penggunaan kalimat. Mereka juga mendorong konservasi, dengan melalui edukasi dan kampanye. Arti menurut saya, untuk konservasi masih dalam strategi pendidikan. 2. Rehabilitasi sekolah bahan manusia dan bahan baku. Arti menurut saya keadaan arti dalam kondisi ini perbaikan situasi yang terjadi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk keempat kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Mari kita tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu minta kembali ke pekerjaan tadi. Ibu mau ambil 5 dulu ya. Tadi adik-adik sudah presentasi, jadi hari ini Ibu akan bacakan nilai. Untuk kelompok 1 itu mendapat nilai 90. Mari kita berikan aplaus. Untuk kelompok 2 itu mendapat nilai 90. Terus untuk kelompok 3 itu mendapat nilai 90. Untuk kelompok 4 mendapat nilai 85. Oke. Apa nilainya? Sudah? Oke, jadi hari ini kita lanjut. Tadi adik-adik sudah menemukan kata-kata yang sulit dalam teks. Setelah adik-adik menemukan kata-kata dalam teks, setelah itu adik-adik mencari atau menemukan artinya dalam kamus. Oke. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, tentunya hanya 2 ya. Berkaitan dengan pengertian dari kamus dan ensiklopedia. Mungkin di antara adik-adik pernah dengar kamus toh? Atau pernah lihat, pernah pegang kamus toh? Dia kan kamus toh?
kata dari kamu itu buku acuan ya, buku acuan yang menerangkan tentang kata atau ungkapan yang tersusun berdasarkan adat. Seperti tadi yang ada sudah lihat, kita lihat dalam kamus kan tersusun secara adat loh, dari A sampai Z. Jadi di situ ketika ada menemukan kata, menemukan sesuatu kata, oh ini menurut saya kata yang sulit. Setelah ada menemukan kata yang sulit, dari situ adik-adik mencari tahu arti dari kata itu di dalam sebuah kamus. Itu arti dari kamus. Kalau ensiklopedia, pernah lihat atau pernah baca buku ensiklopedia? Di sini ibu ada contoh buku tentang ensiklopedia. Jadi di sini pelajaran IPA ya. Model buku ensiklopedia itu seperti ini. Ya tidak beda jauh. Sudah? Ini pelajaran IPA. Ini pelajaran IPA. Tapi bukannya sebagai contoh saja bahwa kumpulan buku ensiklopedia itu seperti ini. Jadi ensiklopedia itu buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang sesuatu bidang ilmu tersusun berdasarkan adat. Dia sama seperti kamu. Hanya bedanya ensiklopedia bentuknya seperti ini. Sama juga dalam kamus tersusun berdasarkan adat. Jadi selain yang kau temukan kata di dalam kamus, di ensiklopedia juga kau bisa menemukan kata-kata sulit berdasarkan yang kau temukan di dalam sebuah teks. Ya. Setelah itu kau baru menemukan dalam kamus atau ensiklopedia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum ibu mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, tentunya di sini ibu akan membagikan tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah ya. Tapi kerjanya mandiri, secara mandiri, perorangan, tidak boleh kerja sama. Perhatikan sudah, jadi itu tugas untuk adik-adik kerjanya di rumah ya. Nah, nanti kerjanya di rumah, kumpulnya itu besok semuanya sudah kumpul, langsung kerja di lembaran yang sudah dibagikan. Sudah? Kalau sudah, sekarang ibu minta kita berdiri untuk mengakhiri proses pembelajaran kali ini. Untuk kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk terima kasih, tepuk 3 kali ya. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Bisa? Bisa. Siap ya? Siap. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, tentunya kita akhiri dengan doa. Ibu minta Ibu Bilkis memimpin kita dalam doa.
rezeki dan semangat. Amin. Dan Nah, kan untuk kita semua. Amin.